Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi demonstrasi proyek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari kelas IF 4805 kelompok 6 dengan judul dari aplikasi yang kami bawakan adalah Supercost, Cost and Roommates Finder. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Al-Majid Basyasyah dengan NIM 1030214000134. Nama saya Yuriko Astiani dengan NIM 10301214000045. Saya Dina Nadia Muada dengan NIM 103012430008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hartono dengan NIM 10301401240368. Saya Muhammad Fazil. Saya Nugraha dengan NIM 103012140080. Kita mulai, saya akan menjelaskan sebenarnya aplikasi ini tentang apa gitu ya. Oke, aplikasi Supercost ini adalah aplikasi yang kami rancang untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu pencari yang ingin mencari kos sesuai dengan budgetnya, itu yang pertama, dan yang kedua itu pencari kos yang ingin mencari roommate atau teman sekamarnya. Oke, secara teknis aplikasi Supercost ini dirancang dengan arsitektur MVC, model view controller, dengan menggunakan framework Spring Boot dan diintegrasikan dengan database MySQL. Baik, untuk mempermudah pemahaman terutama terkait fitur-fitur yang akan kami jelaskan, tanpa lama-lama lagi kita akan mulai sesi simulasi dan demonstrasinya, dimulai dari sesi yang pertama, yaitu registrasi yang akan dibawakan oleh teman saya, Fazil. Kini saya akan menjelaskan tata cara untuk registrasi atau daftar ke aplikasi Supercost kami. Di sini dari dashboard atau menu utama bisa langsung lihat ke kanan atas ada tombol masuk dan daftar. Langsung pencet aja yang daftar. Saya akan menjelaskan cara untuk mendaftarkan yang mencari huniannya. Jadi untuk nama lengkapnya ini nama lengkap kita atau username kita bebas sebenarnya. Jadi saya taruh Budi aja dah. Gmailnya budi.gmail.com. Dan untuk passwordnya Budi123. Setelah itu nanti tinggal dipencet tombol yang daftar sekarang tadi. Nah ini setelah ini akan ada kuis yang akan berhubungan untuk fitur pencarian roommate-nya nanti. Untuk sekarang akan saya skip dulu. Setelah menjalani kuis tadi, pengguna sekarang bisa mengakses halaman dashboard utama untuk mencari hunian. Di sini ada banyak fiturnya, tapi saya akan menjelaskan satu aja dulu. Untuk yang pertama yaitu yang wishlist. Ini wishlistnya bisa diakses dari memencet profil di sebelah kiri atas, lalu mengklik wishlist saya yang ada tombol hati, ada tambah simbol hatinya ini. Nah ini pas dipencet wishlist kita ternyata masih kosong nih. Gimana cara nambahinnya? Nambahinnya tinggal kita cari hunian yang menurut kita cocok nih. Misalnya kos Babas nih, dilihat harganya mahal, nggak jadi, bentar. Kos Karasuno House nih harganya murah, bisa 4 orang per kamar gitu. Jadi saya bisa langsung ngeklik bagian detail huniannya. Di sini detail huniannya memiliki banyak atribut. Sebagian hardcore kayak fasilitas ini sama kapasitas. Enggak sih, ini enggak hardcore ya, kayak fasilitas ini. Dan sisanya ini bakal masuk di database-nya nanti. Cara untuk menyimpan ke wishlist yang tadi itu ada di tombol simpan ke wishlist di sebelah kanan bawah sini. Tinggal dipencet, setelah dipencet maka dia akan otomatis tertambah ke wishlist kita. Bisa kelihatan dari simbol hati di kanan atas ini atau di sebelah wishlist saya ini. Nanti bisa dipencet antara di kedua ini, bebas pencet di yang mana. Hasilnya akan melihatkan kos yang tersimpan di aplikasinya. Pada sesi ini saya akan mendemonstrasikan fitur yang saya kerjakan, yaitu roommate survey. Nah, setelah pengguna berhasil melakukan registrasi sebagai pencari kos, sistem itu tidak langsung diarahkan ke halaman utama, tetapi terlebih dahulu diarahkan ke halaman roommate survey seperti ini. Hal ini dilakukan karena aplikasi membutuhkan data preferensi pengguna agar nantinya sistem dapat memberikan rekomendasi roommate yang lebih sesuai. Dan ini kita udah di halaman surveinya. Di halaman ini tuh terdapat 20 pertanyaan yang menggunakan komponen slider. Pengguna cukup menggeser nilai sesuai dengan kebiasaan atau preferensi masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili beberapa aspek gaya hidup, misalnya tingkat sosial, kebersihan, pola tidur, kebiasaan, terus banyak lagi. Jadi, sebagai contohnya, langsung kita coba aja. Seberapa sering kamu ingin mengajak teman main atau nongkrong di kosan? Bagaimana cara kamu bersantai setelah hari yang melelahkan? Apa malam minggu idealmu?
Bagaimana perasaanmu jika pasangan teman sekamarmu datang sangat tidak nyaman? Ia tidak Lanjut lagi ke kebersihan. Sebagai contohnya kita langsung geser-geser aja ya. Setelah kita mengisi semua survei, lalu yang kita lakukan adalah simpan perubahan. Nah, kita udah masuk ke halaman dashboardnya, dan si survei yang kita isi tadi tuh otomatis tersimpan semua jawabannya. Nanti dia bakal melakukan proses perhitungan terhadap jawaban yang telah kita berikan tadi. Nah, dan proses perhitungannya sendiri pun itu tuh menggunakan logika pengelompokan beberapa pertanyaan menjadi 3 subskor utama, yaitu kan ada social score, cleanliness score, terus sleep score. Nah, untuk social score itu yang menggambarkan tingkat sosialisasi pengguna, cleanliness score yang menggambarkan tingkat kebersihan dan kerapihan. Untuk sleep score-nya yang menggambarkan pola tidur dan kebiasaan beristirahat pengguna. Setiap pertanyaan itu memiliki kategori masing-masing. Nilai slider dari pertanyaan yang berada dalam kategori yang sama akan dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan ketiga subskor tersebut. Nah, ketiga subskor inilah yang nantinya digunakan pada proses roommate matching untuk menghitung tingkat kecocokan antar pengguna. Semakin mirip nilai ketiga subskor antar dua pengguna, maka presentasi kecocokannya juga akan semakin tinggi. Nah, setelah proses penyimpanan dan perhitungan selesai, pengguna akan diarahkan ke halaman berikutnya sebagai tanda bahwa pengisian roommate survey telah berhasil. Dengan demikian, fitur roommate survey tidak hanya menyimpan data preferensi pengguna, tetapi juga menjadi dasar utama dalam proses pencarian roommate yang sesuai. Demikian demonstrasi fitur roommate survey yang saya kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana login di web Supercost dan juga bagaimana untuk manajemen profil atau mengedit profil. Pertama, saya akan mendemonstrasikan dulu dari login ini. Nah, ini ada halaman dari Supercost itu sendiri. Nah, untuk login itu sendiri itu ada di pojok kanan. Yang di sini tulisannya masuk. Ini klik. Nah, lalu di sini kita tinggal ketikkan username dan password yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Nah, saya masukkan email di sini, passwordnya juga. Nah, setelah sudah dipastikan beres, kita tinggal masuk. Sip. Nah, beginilah cara login di web Supercost ini. Nah, di balik layar ini juga proses login ini ditangani oleh out controller yang secara cerdas menerapkan polimorfisme untuk menentukan apakah yang masuk ini pencari atau juga pemilik. Selanjutnya kita akan menuju fitur manajemen profil atau fitur di mana kita harus mengedit sebuah profil. Nah, di sini kita sudah di halaman utama dan juga sudah login juga. Nah, si tombolnya itu ada di sebelah sini. Jadi ini ada tanda panah buah, klik. Nah, lalu di sini ada tulisan edit profil, kita klik. Nah, setelah berhasil masuk, kita udah masuk edit profil. Di sini juga pengguna bisa mengolah data diri mereka. Salah satunya adalah foto, nama lengkap, biodata, umur, lokasi pekerjaan, dan kontak. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan dari foto semua isi biodatanya. Nah, untuk gambar di sini kita tinggal pilih foto. Kita pilih foto salah satunya aja. Misal ini. Nah, lalu setelah sudah seperti ini, kita upload fotonya. Nah, ini menandakan bahwa foto profil kita tuh berhasil untuk diupload, diperbarui di sini. Selanjutnya saya akan mengedit biodata diri. Lalu biodata, misalnya saya seorang mahasiswa Universitas Telkom Bandung.
setelah kita sudah mengisi semua data ini, selanjutnya kita akan menyimpan profil ini. Kita klik di sini simpan profil. Nah, jadi setelah klik tombol simpan atau save, halaman ini akan memuat ulang dan menampilkan foto dan bio baru dengan notifikasi sukses atau profil berhasil disimpan. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan jalannya suatu fitur yang saya pegang, itu merupakan fitur search engine terbagi menjadi dua, smart filter dan juga strategi filter atau musik tersebut sebagai pencarian hunian. Nah, dan juga untuk pengajuan sewa. Jadi ada dua. Nah, pengajuan sewanya itu dengan status pending. Oke, kita akan coba menjalankan demo bagian dari search engine ini atau search engine. Nah, pertama sebelumnya kita sudah daftar dulu terlebih dahulu, daftar akun yang bernama Sari Fitri, sari.fitri.com. Nah, di sini kita bisa mencari berdasarkan lokasi untuk smart filter ini. Misalnya kita ingin mencari kos yang sekitaran Bandung. Nah, di sini tampilan kos-kosan akan menampilkan bahwa lokasi yang sudah diinputkan oleh Sari Fitri ini yaitu Bandung. Nah, selain itu dari lokasi ini kita juga bisa melihat smart filter yang lain seperti tipe kos untuk putra, untuk putri maupun campur. Nah, dan juga ada tanggal sewa yang bisa kita inputkan, contoh pada di kos di Jutsu Tokyo 1 Juni sampai 1 Juli itu ketersediaannya. Nah, di sini kita bisa inputkan berdasarkan preferensi yang kita mau untuk yang kita inginkan nanti untuk tanggal sewanya atau ketersediaan yang biasanya kita inputkan. Dan juga untuk harga minimum dan maksimum kita ingin mencari di range berapa. Misalnya kita ingin mencari harga di range 900.000 sampai 1.500.000. Nah, kita akan coba cari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada informasi yang ditampilkan oleh fitur ini, yaitu dengan range 900.000 sampai 1.500.000. Ini menampilkan dua, yaitu 900.000 per bulan dan juga 1 juta per bulan untuk kos Tokyo dan juga Arasuna House. Nah, itu merupakan bagian dari range dari harga yang si Sari ingin inputkan ini. Nah, lalu untuk smart filter lainnya seperti kondisi roommate, itu kondisi itu sharing kamar, berbagi kamar itu bisa lebih dari 1 kamar ataupun juga tidak bisa roommate. Nah, selain itu untuk strategi filter ini kita bisa lihat berdasarkan urutan dari preferensi harga paling kecil maupun juga paling besar ataupun harga terendah dan juga harga tertinggi. Kita bisa lihat sini harga terendah dari 900.000 sampai 3 juta. Untuk harga tertinggi bisa kita lihat dari 3 juta sampai 500.000. Kapasitas itu sendiri dengan terbanyak dan juga tersedikit. Untuk kapasitas kamar ada 4 orang, 3 orang, 2 orang, dan juga untuk paling sedikit dari 1 orang sampai 4 orang. Nah, itu merupakan itu dari strategi fitur. Nah, di Sari Fitri ini ingin mencoba melakukan fitur dari pengajuan sewa itu sendiri yang berstatus pending. Nah, dia akan mencoba untuk melihat salah satu detail kosan yang ingin dia ajukan sewa, yaitu apartemen di Jutsu Kyoto. Nah, kita si Sari Fitri ini ingin mencoba mengajukan apartemen ini. Oke, jadi Sari ini ingin mencoba mengajukan sewa di kos apart di Jutsu Kyoto. Nah, di apart di Jutsu Kyoto ini dia menampilkan informasi seperti gambar-gambar si apartemen tersebut dari kamar-kamarnya dan juga gambar bangunan apartemennya. Dan juga dia menampilkan informasi si lokasi dan juga review rating dari si apart di Jutsu Kyoto ini. Nah, apart di Jutsu Kyoto ini dikelola oleh Gojo Maiwai, dan pemilik akun atau pemilik properti ini, pemilik kosan ini, dengan menampilkan juga WhatsApp dan juga email pemilik properti tersebut. Nah, ini juga berbagai informasi lainnya seperti kapasitas ruangan, pilihan sewa maupun ketersediaan roommate friendly, dan juga informasi seperti pemilik tentang kos dari si pemilik propertinya, deskripsi yang mungkin membantu menjadi preferensi dari si user sendiri atau si Sari Fitri ini. Ada juga fasilitas yang ditawarkan seperti wifi, AC, kasur bantal, TV LED, dan juga kamar mandi yang 24 jam untuk kunci itu sendiri. Nah, jadi si Sari Fitri ini ingin mencoba mengajukan sewa dengan kos apart di Jutsu Kyoto ini dengan harga 2 juta per bulan. Dia akan mencoba sewa apartemen ini untuk menjadi tempat tinggal dia. Kita akan coba. Nah, di sini kita bisa lihat pengajuan sewa dengan status reservasi sedang tinggi atau status pending. Nah, sudah berhasil ataupun sudah terlihat
bahwa si Sari Fitri ini bisa melihat atau mengetahui informasi status yang sudah dia status yang dia ajukan ini status pending. Status yang diajukan ini status pending. Nah, kita menggunakan ini si akun pemilik properti ini dia akan menjawab terlebih dahulu informasi yang diajukan oleh si Sari Fitri ini. Jadi untuk mencegah adanya duplikat dari pemesanan atau pengajuan sewa ini dan juga informasi yang mungkin kurang menjadi sebuah validasi dari si pemilik properti itu sendiri. Di sini saya akan mendemokan mengenai website kami. Di sini saya akan mendemokan mengenai salah satu role penting di website kami dan yang utama juga. Di sini saya berperan sebagai pemilik kosan atau pemilik hunian maksud saya, maaf. Nah, di sini ceritanya POV-nya adalah saya sebagai pemilik hunian ingin mempromosikan mengenai hunian saya yang masih kosong di website ini. Nah, di website ini tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini yang seperti terlihat pada layar. Sebelah kiri ada bisa di-adjust untuk filternya mau bagaimana, tanggalnya, kategori, or apapun ini bisa di-adjust. Terus ini untuk yang bagian utamanya adalah kos-kos ataupun hunian-hunian yang telah disewakan oleh pemilik-pemilik lainnya. Di sini kan saya sebagai pemilik baru ya, jadi saya pasti akan mendaftar dulu untuk membuat akun di website ini. Di sini saya sebagai pemilik dan juga akan melengkapi data diri yang diminta. Nah, ini ketika udah dilengkapi langsung ke daftar sekarang. Nah, ini adalah tampilan ketika saya sebagai pemilik yang baru. Di sini nanti bakal bisa kelihatan total properti saya yang saya sewakan berapa, terus apakah masih tersedia ataupun tidak. Terus ini adalah list-listnya nanti kalau misalnya udah saya sewakan. Nah, di bagian profil ini bisa diklik. Di sini ada bagian beranda atau which is dashboard yang sekarang kita lihat. Kemudian ada bagian edit profil, permintaan sewa, collab property, dan juga logout. Kita mulai dari yang edit profil. Karena untuk membangun kepercayaan terhadap customer, saya rasa kita harus show up dulu bagaimana diri kita gitu loh. Di sini saya akan pilih profil yang paling ganteng biar customer jadi kepincut. Kita upload profilnya, habis itu kita lengkapi biodatanya. Setelah mengisi data diri dan juga foto, kita akan simpan profil dan nanti bakal ada notifikasi profil berhasil disimpan. Setelah itu selanjutnya ke menu permintaan sewa. Nah, di sini ada 3 bar utama, yaitu ada permintaan masuk, diterima ataupun ditolak. Alurnya itu nanti kita bakal ada permintaan yang masuk dari pencari hunian. Nanti di situ kita bakal nerima ataupun nolak. Kalau nerima nanti bakal masuk ke sini, kalau nolak bakal masuk ke sini. Seperti itu. Ini karena kita belum ada hunian yang kita sewakan, jadi belum ada juga pencari hunian yang tertarik terhadap apa yang kita sewakan gitu. Terus habis itu ini menu kelola properti. Basically, jadi menu kelola properti ini sama aja kalau kita ke dashboard, kita sama kayak menu tambah properti. Nah, di sini kan kita belum ada properti, jadi mari kita mulai tambah properti pertama kita. Kita klik. Nah, terus di sini kita bakal disuruh mengisi form mengenai hunian apa dan gimana sih detail deskripsi mengenai hunian bakal kita sewain. Di sini aku akan coba untuk menyewakan sebuah kos ya. Di sini aku udah memberikan detail mengenai kos aku, kayak ini contohnya kos Polri, kos, harganya, lokasi, deskripsi singkat, tipenya, dan lain-lain. Terus aku juga udah klik, maksudnya aku udah ngupload fotonya. Di sini aku bakal langsung menambah properti ataupun mengupload properti yang mau aku sewakan, tambah properti ini. Properti baru berhasil ditambahkan. Kita klik dashboard, langsung muncul deh properti saya ini. Terus ini yang total dan juga ketersediaannya. Nah, ini kan ada contoh POV dari pemilik yang baru. Di sini sebelumnya teman saya tadi Adam udah menunjukkan atau udah mengajukan sewa sebagai penghuni. Nah, jadi tadi teman saya Adam dia udah mempresentasikan mengenai bagaimana cara sebagai pencari hunian kalau mau menyewakan kepada pemilik. Nah, di sini aku bakal masuk ke POV pemilik yang kedua, yaitu pemilik yang udah berpengalaman dan juga mempunyai banyak rental kosan. Nah, ini saya masuk sebagai Gojo yang mana memang udah berpengalaman di website ini. Dia udah menyewakan 5 properti dia dan ada 1 yang udah penuh, yaitu kos Babas. Nah, terus di sini kan udah ada detailnya kan. Nah, di sini kalau dilihat di bagian profil Gojo ini kayak ada merah-merah notifikasi. Ini coba kita klik. Nah, di permintaan sewa dia ada 1 yang mengajukan untuk permintaan sewa. Nah, ini adalah yang teman saya tadi praktekkan, yaitu dia mengajukan sewa untuk di apart di Dusun Kyoto atas nama Sari Fitri. Kita bakal langsung klik dan kita akan coba terima. Nah, kalau misalnya dia akan terima, dia ada konfirmasi apakah benar mau diterima. Karena kalau misalnya kita mau menerima, nanti kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur chatbox. Nah, ini dia bakal ada fitur chatbox di mana digunakan untuk berkomunikasi antara pemilik dan juga pencari. Kita buka aja. Nah, terus ini adalah tampilannya. Ini karena masih kosong, aku bakal langsung coba say hi aja ke dia. Terus sekarang aku akan coba ngelihat dari sisi si Sari. Ini sebagai sisi Sari, kita bakal lihat ke menu yang reservasi saya.
Nah, tadi apa tujuh Sukyoso udah di-accept, terus di sini kita bakal masuk ke buka chat. Nanti ada chat dari Pak Gojo. Nah, ini dia. Halo, terima kasih sudah memilih apart ini. Kita balas lagi Pak Gojo. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan, dilihat detail, jadi di apart Yudo Sukyoto ini dia kapasitas ruangannya 2 orang maksimal per kamar. Dan di sini ceritanya si Sari ini pengen ngajak roommate karena harganya kan 2 juta per bulan, kayaknya terlalu mahal deh kalau dia nambah 1 roommate. Dia kan cuma tinggal bayar 1 juta per bulan kan. Jadi kita bakal coba kalau misalnya si Sari ini mau ngajak roommate. Pertama kita bilang dulu ya ke Bapak Gojo. Nah, terus kita ke Bapak Gojo sebentar, kita refresh dikit. Nah, cuma si Sari ini dia tuh nggak ada teman yang bisa dia ajak untuk tinggal bareng. Jadi dia pengen pakai salah satu fitur unggulan di website kami, yaitu fitur cari ataupun undang roommate. Nah, fitur cari atau undang roommate ini basically ketika si Sari ngebuat akun pertama kali kan dia pasti kan disuruh untuk mengisi form kan. Jadi di sini kita bakal ngasih list roommate yang kira-kira cocok sesuai dengan preferensi dia. Ini di bagian yang apart Yudo Sukyoto ini ada kayak tombol undang, kita klik. Nah, nanti dia di bagian roommate, nah rekomendasi roommate dia bakal nampilin roommate siapa aja sih yang kira-kira cocok gitu loh. Nah, di sini kita paling atas ada namanya Furuya, dia 100% sangat cocok dibandingin Babas dan A itu cuma 97. Karena ini 100% cocok, jadi anggapannya oke, Sari bakal milih Furuya karena kayaknya nggak akan ada cekcok atau apa. Jadi kita akan coba undang Furuya, kita klik undang, kita okein. Nah, nanti di sini kapasitas 2 orang per kamar udah penuh. Di sini anggota chat saat ini ada 3 orang, yaitu ada Sari Fitri sebagai saya dan juga Furuya. Kita balik lagi ke chat. Nah, tampilannya kayak gini nanti. Nah, terus sekarang aku bakal masuk ke POV si Furuya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya si Furuya. Nah, si Furuya ini kita bakal masuk ke bagian kotak masuk. Nah, ini tadi ada permintaan masuk dari Sari Fitri. Terus ini di sini si Furuya bisa nerima ataupun nolak. Di sini aku bakal coba kalau si Furuya ini terima. Belum ada pesan. Nah, ini tuh kenapa belum ada pesan, karena ini tuh untuk Japri sama si Sari Fitri aja, karena yang tadi undangan Sari Fitri kan. Nanti kalau misalnya mau coba ngobrol sama si bapak kosannya, berarti kita masuk ke grup yang apart Yudo Sukyoto. Kita coba. Halo semua. Nanti tidak terlihat ini. Nah, halo semua, kita lihat dari POV-nya Sari. Nah, halo semua ada. Nah, terus ini bagian Bapak Gojo. Halo semua. Seperti itu. Jadi itu adalah fitur yang dapat saya jelaskan. Di sini juga di bagian super cost. Di sini saya mau ngeliatin lagi kalau misalnya bagian edit kayak gimana sih. Ini contoh kalau misalnya bagian ini nih. Tadi kan Yudo Sukyoto udah penuh kan 2 orang per kamar. Jadi saya mau edit sebelum nanti keisi sama yang lain. Jadi saya mau edit ini menjadi penuh atau tidak tersedia. Terus kita simpan perubahan. Nah, perubahan berhasil simpan, kita klik dashboard. Jadi ada 2 yang nggak tersedia, Kos Babas dan juga apart Yudo Sukyoto udah nggak tersedia. Nah, setelah si roommate itu sudah disetujui permintaan roommate, kita di sini bisa untuk mengechat roommate kita, yaitu salah satu fitur unggulan kita yaitu chat room. Nah, di sini saya akan membuka chat room. Nah, di sini terlihat saya meminta permintaan roommate tadi ke Domeng ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memulai obrolan dengan misal. Kita tunggu alasannya. Misalnya, halo, apa? Di sini dia sudah menjawab baik, berarti ini bisa diartikan pesan berhasil terkirim secara real time dan masuk di database kita berhasil. Nah, jadi pesan ini akan saling membalas atau terkirim secara real time dan fitur ini juga bakal masuk ke database begitu. Sekian penjelasan chatroom, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 2 fitur yang cukup krusial. Yang pertama itu request roommate atau roommate request, dan yang kedua itu fitur notifikasi. Kedua fitur ini adalah fitur yang sangat berkaitan, makanya saya di sini akan menjelaskan keduanya sekaligus. Oke, untuk penjelasannya itu untuk request roommate sendiri ada 2 skenario. Yang pertama itu pencari kos bisa mencari roommate-nya terlebih dahulu di fitur cari roommate, dan yang kedua bisa mencari kosnya terlebih dahulu dan invite, dan maka akan muncul beberapa opsi pencari kos yang sesuai dengan kriteria atau kesesuaian dengan kuesioner yang ia isi sebelumnya. Untuk requirements dan fitur ini sendiri yaitu sudah mengisi kuesioner di tahap awal registrasi akun. Oke,
Lalu untuk fitur notifikasinya itu bagian mana? Jadi ketika ada interaksi antara user 1 dan user 2, maka akan muncul badge di drop down yang bagian profil. Atau ketika user ini mengajukan approval dari cost, baik itu diterima, ditolak, ataupun pending di bagian user, pencari cost maupun pemilik cost. Tuh. Oke, mungkin akan saya demonstrasikan. Pertama itu saya akan menggunakan beberapa akun. Untuk akun yang pertama itu ada Babas Cari 1 dan yang kedua ada Babas Cari 2. Nah, di sini saya akan mulai dari Babas Cari 1 dulu. Skenario-nya itu dia ingin mencari roommate terlebih dahulu. Nah, karena kedua user ini sudah mengisi kuesioner di tahap sebelumnya, maka kita tinggal cari saja. Oke. Nah, kebetulan si Babas Cari 2 ini 100% nih tingkat kecocokannya, maka kita langsung pilih saja Babas Cari 2. Nah, di sini kita bisa kirim pengajuan chat. Tinggal kita klik tombol yang ada di sini dan pengajuan pengiriman chatnya sudah dilakukan. Kita tinggal refresh di bagian Babas Cari 2, maka akan muncul Babas Cari 2 di kotak masuk. Tuh. Nah, di Babas Cari 1 ini kita bisa langsung terima saja. Nah, terima, dan kita bisa langsung mengajukan atau melakukan chatting gitu. Nah, di skenario sebelumnya kita juga dapat melihat bahwa ada badge berwarna merah, yaitu badge notifikasi, dan itu sifatnya real time. Jadi kita bisa selalu standby dengan aktivitas yang dilakukan oleh user lainnya. Nah, di sini seperti si Babas Cari 2 ini mengirim halo, dan kita bisa lihat maka akan ada badge merah di bagian Babas Cari 1 di bagian sini. Nah, kita juga bisa melakukan pengiriman chat halo juga. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas lebih detail. Yang akan saya bahas lebih detail itu adalah asumsinya dengan mereka satu sama lain melakukan pengiriman chat, maka mereka itu sudah saling terkonek gitu, atau intinya adalah mereka sudah ada hubungan satu sama lain. Nah, kita akan mulai pengajuan cost-nya. Oke, kita akan mengajukan proses roommate request-nya. Walaupun sebenarnya mereka udah bisa dikatakan roommate, cuma kita kan belum menemukan cost mana yang ingin kita tempati gitu. Nah, di sini kita tinggal melakukan pencarian cost mana yang ingin dia tempati. Oke, di sini saya akan mencari yang sudah saya buat di Babas Kos 1, yaitu di sini ada Babas Ganteng. Nah, kos Babas Ganteng ini kebetulan nih dia bisa maksimal 2-3 orang gitu. Kita tinggal mengajukan pengajuan sewa ke pemilik. Nah, kita singkatkan saja. Nah, di sini kita sudah mengajukan pengajuan kos ke si pemilik kos. Maka akan muncul badge notifikasi di pemilik kos di Babas Kos 1. Nah, di sini ada permintaan sewa. Pending, maka kita terima saja. Nah, setelah diterima, maka akan muncul di bagian sini permintaan sewa, dan kita bisa melakukan chatan dengan si pencari kos. Sini juga. Oke, di sini bisa kita lakukan chatroom seperti biasa, dan saya akan mendemonstrasikan gimana caranya si Babas Kos 2 yang kita sudah ajukan chat itu bisa masuk ke kos ini. Yang pertama itu kita bisa lihat ada tombol undang di sini, dan kita bisa mengajukan untuk Babas Cari 1 ke dalam kos kita. Dan karena dia sudah kita melakukan chat antara satu sama lain, kita bisa langsung undang di bagian roommate terhubung gitu. Kita bisa undang, ataupun jika kita sebelumnya tidak pernah atau belum pernah berhubungan dengan user yang lain, kita bisa mencari roommate atau rekomendasi roommate dengan tingkat kecocokan itu 70% ke atas gitu. Sini ada beberapa pilihan. Sini set. Nah, tuh. Kita bisa langsung mengajukan ke Babas Cari 1. Nah, di sini
karena si Babasari 1 ini sudah ada hubungan, maka untuk verifikasinya itu bisa langsung diterima. Oke, sebentar. Nah, oke. Maka sudah resmi Babasari 1 itu bagian dari kos Babas Ganteng. Nah, semua chat yang udah dilakukan sebelumnya itu masuk ke mereka. Kita bisa tes juga. Halo, ini ada Babasari 1. Oke, untuk fitur notifikasi itu mungkin sudah cukup menggambarkan juga dari skenario yang saya jelaskan di sini. Di sini saya akan menjelaskan admin dashboard. Kalau sebelumnya kita melihat aplikasi dari sisi pengguna. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana admin mengelola seluruh data yang ada di aplikasi Supercost. Setelah login, tampilannya seperti ini. Di halaman ini ada admin, di halaman ini admin bisa melihat dua bagian utama, yaitu kelola user dan kelola hunian. Untuk di kelola user, admin bisa melihat semua akun yang sudah terdaftar di aplikasi. Di setiap data ditampilkan nama pengguna, email, dan juga role-nya, apakah sebagai pencari hunian atau sebagai pemilik properti. Nah, kalau misalnya ada akun yang memang sudah tidak digunakan atau melanggar aturan, admin itu bisa langsung menghapus akun tersebut melalui tombol hapus ini. Setelah itu di sini ada juga kelola hunian tadi. Di sini ditampilkan seluruh data kos yang ada di aplikasi, mulai dari nama kos, lokasi, sampai harga sewanya. Nah, misalnya saya ingin memperbaharui informasi salah satu kos, saya tinggal klik edit. Misalnya ini, kita edit menjadi setelah itu, untuk menyimpannya kita tinggal pencet simpan perubahan. Otomatis dia akan tersimpan. Kemampuan seperti ini hanya dapat dimiliki oleh administrator. Jadi pengguna biasa tidak bisa mengakses dashboard ataupun mengubah data-data yang ada di sini. Melalui dashboard ini, admin memiliki hak akses untuk mengelola data aplikasi sehingga informasi yang ada tetap terjaga dan selalu diperbaharui. Baik, itu adalah demonstrasi dari admin dashboard sekaligus penutup dari video kami. Secara keseluruhan, aplikasi Supercost memiliki beberapa fitur utama, mulai dari registrasi dan login pengguna, pencarian hunian, wishlist, roommate survei, roommate matching, pengajuan sewa, notifikasi, chat, hingga pengelolaan data oleh administrator. Semoga aplikasi yang kami kembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memenuhi tujuan dari tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak.